ada yang baru dari BRI Super League. Apa aja nih, Sen? Nah, tentu saja yang baru adalah aturan baru atau regulasi baru ya, yang akan berlaku untuk musim depan di Indonesia Super League. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu mungkin pindah kandang pengurangan 2 poin. Kemudian keduanya adalah asisten pelatih wajib orang lokal. Oh. Nah, kita bahas yang pertama dulu, pindah kandang pengurangan 2 poin. Waduh, ini maksudnya gimana sih? Jadi ada dua ini sanksi ya, lebih tepatnya sanksi untuk Liga 1 dan juga Championship Liga 2. Sanksinya sama tapi poinnya berbeda. Jadi untuk tim Liga 1 semuanya itu harus mendaftarkan stadion dari awal musim. Jadi stadion dari Persib misalnya GBLA, terus Persebaya Bung Tomo, kemudian Sriwijaya Jakabaring ya misalkan, kemudian juga Borneo Segiri dan juga yang lain-lainnya. Nah, dari awal itu sudah didaftarkan agar jadwal itu tidak terganggu katanya kan gitu. Nah, hal ini dipicu karena di musim kemarin putaran kedua ketika big match Persib Bandung melawan Persija Jakarta, yang dari jauh-jauh hari panpelnya juga Bung Ferry itu sudah menyiapkan GBK sebagai venue, ternyata di H-5 harus diganti secara mendadak ya. secara mendadak. H-5 loh digantinya kan gitu. Ini benar-benar mendadak banget. Kenapa? Karena kedua belah tim itu pasti kecapean, apalagi Persib. Persib itu habis away ke Malut pulang, kemudian habis away lagi ke luar pulau pulang, harus away lagi ke Samarinda, pulang lagi, harus away lagi keluar gitu kan, ke Padang gitu kan. Nah, itu yang kan kalau itu ini yang dirugikan The Jack, yang dirugikan Persib. Persib ini baru keluar pulau balik, apalagi Persib pas waktu itu lagi mempertahankan posisi pertama dari kejaran Borneo kan. Kemudian yang rugi Persija kata, ya rugi kembali lagi Persib, mainnya di Borneo. Iyalah, kenapa yang rugi Persib? Karena Persib harus menanggung konsekuensi yang harusnya ditanggung sama Persija kan? Iya, mentalnya. Dari segi mental Persib itu sudah dirugikan. Kenapa? Karena mainnya di Segiri Samarinda. Iya. Yang title race yang ngejar Persib kan Borneo. Iya, betul. Anjir, itu Persib tekanannya 2 kali lipat gitu kan. Pada saat itu gitu. Jadi I-League ini mendengar kritik dari para supporter jika untuk musim depan akan ada pengurangan poin. Walaupun memang pengurangan poin ini di musim sebelumnya juga katanya kalau misalkan ada supporter yang away itu akan pengurangan poin, gak jadi juga. Tapi sepertinya ini akan serius gitu kan. Iya, karena memang ada pelajaran dari musim sebelumnya ya. Ini sangat penting banget gue apresiasi buat yang bikin aturan atau regulasi, yaitu PSSI itu sendiri. I-League-nya sendiri, karena memang ini untuk kedisiplinan dari masing-masing klub. Karena jangan sampai ada yang terjadi seperti kemarin, karena yang dirugikan itu banyak banget ya. Yang utama adalah ya kedua belah tim sama-sama dirugikan, terus dari supporter juga, dan juga dari jadwal, karena memangnya kalau tidak diberikan regulasi yang jelas, takutnya ini cenderung akan menjadi sesuatu yang diremehkan gitu, Sen. Kayak ujug-ujug pindah stadion apa segala macam ya. Ini yang paling bingungnya panitianya juga. Iya, Bang, kemarin Bung Ferry itu kan merasa kecewa karena dia sudah menyiapkan ini dari awal. Putaran kedua itu harus bermain di GBK gitu, agar Persib bisa merasakan bermain di GBK gitu kan. Dan juga Persija bisa memberikan tekanan yang penuh gitu kan. Betul. Ya, pada akhirnya ternyata tidak jadi juga gitu kan. Padahal pemain Persib dan juga semua ofisial itu pengen banget bermain di GBK. Bahkan Beckham kan ngomong saya akan berselebrasi di GBK kan. Ngomongnya kan gitu. Dua hari setelah pemutusan ganti venue gitu kan, ternyata venue-nya harus diganti gitu kan. Otomatis itu juga kan yang tadinya bersemangat, otomatis secara mental pasti down ya ketika ada perubahan stadium secara mendadak gitu kan. Ini benar-benar keren sih. Iya, jadi untuk tim Liga 1 itu pengurangannya akan 2 poin, untuk Championship atau Liga 2 pengurangannya 1 poin untuk musim depan ya. Jadi sudah ada juga, seluruh klub itu sudah mendaftarkan, dan yang dijuluki sebagai klub musafir itu Persija karena sering berganti venue ke Solo, kemudian juga ke Bekasi, ke Tangerang, dan juga yang lain muter-muter lah. Makanya Persija disebut klub musafir gitu kan. Nah, Persija itu sudah mendaftarkan Gelora Bung Karno dan juga JIS. Dua-duanya didaftarkan. Jadi kalau misalkan GBK lagi dipakai, oh ternyata ada konser Blackpink di JIS gitu kan. Kalau di JIS ada Coldplay, kita ke GBK gitu. Kalau di JIS lagi ada banjir itu bisa ke GBK. Iya. Ini juga ya, itulah yang paling disorot itu kan Persija ya, dimana Persija itu kan secara pride dia klub ibu kota ya, ibu kota Jakarta, meskipun udah ada IKN tetapi kan masih sebagai ibu kota gitu kan, supaya ya walaupun sudah bukan ibu kota, ibu kota sudah resmi berganti ke Palangkaraya. Iya, ke IKN ya ibaratnya kan. Ya ini juga tetap pride-nya gitu kan, jangan sampai membanggakan atau flexing budget besar untuk mendatangkan pemain tetapi mengamankan stadion aja itu tidak mampu kan, lucu gitu apalagi kan. Aparel Adidas stadion nggak punya. Itu dia ya, ini sih harapannya
buat Persija ya seharusnya ya dipastikan gitu kan, jangan sampai ya terlalu digantung sama dua stadion besar ini, karena memang dua stadion ini kan ya kalau GBK gue tahu ini milik swasta kan. Iya. Kalau untuk JIS gue belum tahu ini milik pemerintah atau Katanya milik juga swasta mau dibeli kan oleh Hyundai, terus JIS itu namanya diganti katanya jadi Hyundai Stadium kan. Dan itu nanti kepemilikannya bisa jadi Punya buat Hyundai. Hyundai. Iya. Tetapi kalau untuk Persija sendiri ya paling hak guna bangunan gitu biasanya. Tidak sepertinya. Lebih ke Sepertinya sewa. tetap sewa per Tetap musim. sewa per musim ya. Gitu. Kalau soalnya kalau SHGB ya harus berani minimal 10 tahun kan Iya, gitu. betul. Ya uangnya dari mana kan gitu. Meskipun punya APBN tetapi ya APBD tetapi ya boncos juga kalau harus Boncos bayar juga. hak Ya guna terus juga bangunan. belum tentu gubernur selanjutnya ngasih. Nah, betul. Ini sekarang ngasih karena Pramono Anung belum tentu 2 periode kan gitu. So apalagi kalau Persija nggak juara selama Pramono Anung ngejabat, nggak mungkin 2 Betul. periode tuh nggak mungkin. Seharusnya, nah gue mau tanya nih Sen, kalau untuk presiden klub di BRI Super League sendiri sistemnya seperti apa sih? Sama seperti klub-klub luar negeri. Kayak Florentino Perez, kayak Joan Laporta gitu. Betul, bukan kalau John Laporta kan sosios harus ada pemilihan Iya. ya. Kalau misalkan di Indonesia kan bentuknya perusahaan ya, under Oh, perusahaan. berarti kayak klub-klub di Liga Inggris. Florentino Perez Ya kalau Florentino sama, Sosios Florentino juga. Perez kan sosios, tapi Iya. sebelum dia nantang untuk election kan dia tidak terkalahkan kan Iya. gitu. Jadi intinya sama gitu. berarti lebih ke Bisa kayak sama ke Liga Inggris. ya kayak Todd Bowley Iya, lah Todd katanya. Bowley, Ya. terus juga AC Nasser, Iya, PSG Nasser, seperti PSG. itu. Oh, berarti ya seharusnya owner atau presiden dari Persija sendiri harusnya Prapanca ini ya. ya harusnya berani all in gitu kan. Kalau Iya. memang dia ingin tidak terkalahkan terus menjabat sebagai presiden sih Iya, harus memberikan jaminan untuk kandang dari Persija itu. Iya, apalagi kemarin Bung Ferry Indra Syarif ya, Jackmania veteran dan juga dia sekarang jadi panpel itu kan merasa kecewa ya, kecewa dengan Prapanca juga karena dia kan yang mengatur tiap match pertandingan Persija karena dia Iya. panpel kan gitu Iya. kan. Malah ketika pertandingan yang paling Persija itu kan di putaran kedua kemarin semangat banget karena kalau mereka mengalahkan Persib nggak bakal juara gitu Iya, kan. iya. Oh, ini mereka kalah juga kan gitu. Ya, mereka berharap bisa bermainnya di GBK gitu kan. Walaupun memang belum ada jaminan kalau di GBK itu menang juga gitu kan. Tetapi secara atmosfer diuntungkan lah ya, Betul. karena memang sebagai tuan rumah gitu saya. Apalagi ya antusiasme dari The Jackmania itu luar biasa sih kalau menurut gue di musim kemarin ya. Kenapa luar biasa? Karena permainan dari Persija juga kan bagus gitu kan, tidak buruk. Iya, dan juga kan Persib dan juga Persija itu dua klub ini menjadi dua besar dengan penonton terbanyak di Iya. stadion kan di musim kemarin gitu. Persib 400 ribuan, Persija 360 ribuan gitu selama satu musim gitu kan. Betul. Dan itulah yang membuat pihak panpel dan juga tentu saja Jackmania kecewa gitu. Ya semoga saja dengan adanya regulasi seperti ini menjadi tamparan besar ya. Sebagaimana klub-klub ini harus memastikan diri untuk bisa memiliki stadion lah supaya tidak ada perubahan-perubahan jadwal atau schedule lagi. Iya, biar tidak diejek ya. Kandang aja punya ayam aja punya kandang katanya gitu. Nah, lalu poin yang kedua nih. Nah, poin yang kedua ya, asisten pelatih wajib lokal. Ini yang paling Artinya itu jadi kalau ada klub di Liga 1 ataupun Liga 2 yang head coach-nya itu asing, kepala asisten pelatihnya itu harus lokal. Tapi kalau misalkan head coach-nya lokal itu nggak apa-apa, asisten pelatihnya asing. Tapi iya. kan nggak pernah ada. Iya gitu. benar. Ini keren banget sih. Ini benar-benar udah mulai mencontoh dari ini ya. Karena ya ketika gue setuju banget ketika hampir semua klub di BRI Super League pelatihnya dari asing, gue setuju. Kenapa? Karena kehadiran pelatih asing ini ya bisa kita lihat dari permainan sepak bola kita yang sekarang. Tidak lagi umpan-umpan panjang, tidak lagi buang-buang bola gitu kan, lebih terstruktur karena itulah yang dibawa dari pelatih-pelatih asing ini. Nah, lalu kenapa regulasi ini benar-benar mantep banget? Karena asisten pelatihnya harus lokal. Ibaratnya ini waktunya kita mencuri ilmu dari pelatih Betul. asing yang datang ke Iya. dari Super League. Jadi regulasi ini sebenarnya regulasi pengganti karena di musim sebelumnya itu ada regulasi U23 wajib bermain 45 menit dan musim depan itu regulasi tersebut sudah dihilangkan, bahkan regulasinya nambah lagi di mana boleh 7 pemain asing main bersamaan gitu kan. Dalam artian pemain U23 ini sudah tidak mendapatkan tempat spesial gitu. Iya. Nah, digantinya dengan asisten pelatih itu wajib lokal katanya. Nah, untuk klub-klub yang lainnya itu kan sudah ada ya asisten pelatih lokal gitu. Seperti Persib kan pemain-pemain mereka sendiri. Beli Made yang dulunya jadi kiper, pensiun kemudian jadi pelatih kiper. Nah, kemudian proyek lanjutannya sekarang Jupe ya, Bang Jupe sama Iya. Juprianto. Kemudian
Deddy Kusnandar juga jadi pelatih, dan hal ini harus dicontoh oleh klub-klub lain lagi gitu. Betul. Ini adalah blueprint dari klub-klub di top 5 Liga Eropa ya, Sen, ya. Sebagaimana yang kita lihat nantinya legend-legend klub ini akan menjadi asisten, di mana ketika ilmunya sudah terserap semua ya bisa jadi suatu saat head coach-nya ya kembali lagi Iya, ke lokal. iya, semoga saja untuk Persija ini ya, Bang Andri Tani ya. Bang Andri Iya. Tani kan sebentar lagi sepertinya pensiun, sepertinya akan menjadi ngambil lisensi, kemudian sepertinya lisensi sudah ada deh. Oh, untuk Kayak- kiper tetapi. Ya bisa jadi asisten pelatih ataupun pelatih kiper gitu. Kalau di Persib kan belum ada jadi khusus pelatih kiper kan gitu. Betul. Tapi untuk asisten pelatihnya Jupe. Oh, Jupe. Bahkan Jupe kan double job kan di musim kemarin, asisten pelatih dan juga pemain. Main ya. Gitu. Ibaratnya ini kita akan vibe-nya sama seperti kayak pelatih Barcelona, di mana kan Ya, di Dewa United juga sudah sama ya. Bang Firman Utina sudah menjadi asisten pelatih ya. di Dewa. Itu dia, ibaratnya dengan regulasi seperti ini kan ini memberikan peluang lah bagi legend-legend klub untuk ya tetap berpartisipasi dalam dunia sepak bola, tetapi sekarang berganti bukan sebagai pemain melainkan sebagai pelatih. Ini kan terobosan yang keren banget gitu, Sen. Iya betul, dan juga legend-legend klub ya, memang dari dulu juga legend klub itu banyak yang menjadi Banyak. pelatih kan, seperti Kurniawan Dwi Yulianto Iya. menangani timnas usia, Nova Arianto Nova juga, Arianto juga. dan Budi Sudarsono yang Iya. memegang Sriwijaya Betul, kan gitu, betul. banyak juga gitu ya. Semoga saja legend klub lokal sekarang yang sudah di akhir masa bermainnya itu ya sudah ada gambaran ke depan, oh bisa jadi pelatih gitu. Iya, karena seperti yang kita tahu ya, kalau ngomongin regenerasi, justru yang harus disoroti adalah regenerasi dari pelatih sendiri. Karena kan yang kita tahu itu pelatih-pelatih kawakan semua kan. Sedangkan untuk pelatih-pelatih muda yang lokal ya orang Indonesia jadi pelatih itu kan sangat jarang. Karena mungkin memang peluangnya agak susah kalau harus berkompetisi dengan pelatih-pelatih dari luar negeri gitu, Sen. Dengan adanya regulasi tentang asisten pelatih harus lokal, ini kan peluang baru gitu. Iya, dan juga gini ya, pelatih lokal yang berhasil membawa klub juara di Indonesia Super League terakhir itu 2014. Iya. Itu Jajang Nurjaman. Setelah itu tidak ada pelatih lokal yang menjadi juara di Indonesia kan gitu. Sebelumnya ada Rahmat Darmawan, udah cuma dua nama Iya, itu iya. gitu kan. Nah, untuk para legend kan yang yang masih bermain nih, usianya udah 35, 34, kan ngambil lisensi pelatih itu bisa kan sambil bermain gitu kan. Nah, kemudian harusnya kembali lagi harus nyontoh Persib. Jadi ketika Jupe ini sudah memiliki lisensi pelatih, nah dia masih menjadi sebagai pemain nih. Nah, sepertinya Jupe itu cuma bisa bermain 2 tahun lagi. Iya. Di 2 tahun tersebut, Jupe kan Bang Jupe tidak difokuskan untuk bermain. Makan dia mimpin latihan, kan udah mimpin latihannya Kurzawa yang lain-lainnya kan selama 2 tahun. Jadi ketika dia pensiunnya udah sah menjadi asisten pelatih karena pengalamannya sudah ada ketika dia masih menjadi seorang pemain gitu. Ini kayak ini ya, kalau di sepak bola luar negeri itu Thiago Alcantara Iya, Liverpool. betul, sama Klopp kan. Jadi pembelian Thiago kan emang khusus buat jadi asisten. Iya, kan ya dia main juga, tetapi di sisi yang lain kan menggantikan peran sebagai asisten pelatih juga ya. Ini bagus banget sih karena ya sudah waktunya lah legend-legend kita itu tampil gitu kan. Iya betul, dan juga ya setelah pensiun itu bisa tetap fit ngelatih sepak bola karena kan sekarang ada football science, bahkan Bang Firman itu kan waduh benar-benar belajar football science dan juga segala macam sampai dia jadi asisten pelatih di Dewa United gitu. Dan juga legend adanya APPI sekarang kan membuka peluang kepada para legend untuk mengambil lisensi kepelatihan, kemudian juga ada jenjang karir lain setelah menjadi pemain bola gitu kan, tapi masih dalam lingkup sepak bola. Ini kan keren banget, dan semoga saja pasti akan ada di masanya pelatih-pelatih lokal ini dari regulasi sekarang itu nantinya akan menjadi head coach membawa klub juara. Dan kita di musim depan di tahun-tahun ke depan itu timnas itu nggak perlu pelatih asing gitu. Iya, karena secara ilmu udah keserap semua, kita udah punya pengalaman kan ibaratnya kan ya itu kan keuntungan besarnya saya. Jadi nanti ya sepak bola kita itu maju dinikmati juga sama legend-legend itu gitu kan. Iya betul ya, kembali lagi ke Bang Jube ya. Bang Jube kan diajarin langsung sama Bojan Hodak. Kamu Bojan Hodak kan orangnya keras, semua staf pelatihnya Bojan Hodak itu keras-keras ya, Milo Patrick dan juga yang lain-lainnya gitu, orangnya keras banget. Tapi Bang Jube tuh sadar ya mereka keras karena ngajarin dan gua nggak bisa gitu kan. Jadi makanya sampai mendapat kepercayaan, sok pimpin latihan dan juga segala macamnya gitu kan. Nah,
ibaratnya dari situ juga kita kan menyadari bahwa ketika pemain orang lokal kita menjadi assistant pelatih, yang didapatin itu bukan cuma ilmu teknisnya saja, tetapi mentalitasnya ya, dari galaknya itu kan. Iya, dan juga ilmu-ilmu yang tidak pernah ditebak oleh pelatih-pelatih lokal. Hmm. Persib itu TC ke luar negeri ke Thailand kan selama dilatih oleh Bojan Hodak, buktinya hat-trick, dan Iya. musim depan kan Persija ngikutin cara itu. Nah, itu dia. Gitu kan. Nah, itu kan tidak dipikirkan oleh pelatih lokal kan. Iya. Yang kepikiran Bojan Hodak, kenapa harus di Thailand? Kalian harus beradaptasi main di luar. Iya. Kalian kalau main di kandang terus, kalian itu terlena karena mendapat dukungan penuh dari Boboto. Coba Iya. latihan di luar di mana tidak ada dukungan. Iya. Kan itu menguji mental juga gitu kan. Betul, ini yang namanya ilmu mahal ya. Iya, betul. Mahal Dan seperti ini. Persib sampai sekarang kan di 3 tahun berturut-turut sekarang akan diteruskan latihan terus TC-nya di Thailand, tapi mengusahakan untuk TC di tempat lain juga gitu katanya. Kalau misalkan ada opsi ke Eropa katanya. Tapi Iya. sekarang opsi terdekat Thailand, dan Persija kan akhirnya ngikutin. Mungkin ya klub-klub lain juga nantinya ngikutin. Nah, ini yang gue suka itu ketika cara yang dilakukan oleh Persib Bandung itu terbukti sukses, ya harus dicontoh, baik itu Persija, baik itu Borneo, Iya. Persebaya, karena gue itu apa ya, kalau ngomongin persaingannya, Persib sama Persija itu struggle. Ibaratnya ini klub dengan supporter terbanyak tetapi kan jarang juara ya, karena terbukti Persib sudah nih. Gue pengen suatu saat mungkin ya ada eranya Persija angkat trofi, ada eranya Persebaya angkat trofi, dan di mana ya kompetisi kita itu udah semakin menarik anjir. Iya, dan Persebaya nih yang musim depan sepertinya menjadi salah satu kandidat juara ya untuk Persebaya dan juga Bayangkara mungkin. Tapi kita jangan lupakan Sawit FC ya. Apa itu? Di Aksa sama Garuda Yaksa ya. Ini Garuda ibarat Yaksa kan mau ganti namanya jadi Persikabu kan. Persikabu atau apalah. Kan home base-nya pindah ke Bogor di dekatnya Prabowo kan. oh, Persikabo tuh bunyi Prabowo. Ya, apa Garuda Yaksa kan punyanya Prabowo. Iya, iya. Ini bener-bener kalau Jakarta punya APBD Jakarta, dia punya APBN aja. Nyawit. Nyawit. Ini keren banget ya, karena gue sih berharap legend-legend klub yang dulu kita tonton sebagai pemain sekarang sudah jadi asisten pelatih ya. Gue juga ingat kayak ketika Jose Mourinho balik lagi ke Real Madrid kan bawa Pepe, bawa Sami Khedira. Gue tuh pengen suatu saat ya kita melihat Persib ada legend Persibnya, kita lihat Persija ada legend Persijanya gitu kan. Iya, ya, sekarang juga Bio Paulin sudah menjadi pelatih. Iya, gitu. Bio Paulin Bahkan juga. timnya itu tim yang paling sedikit kebobolan. Oh, dia boleh. Bahkan kebobolan hanya 3 atau 4 dari berapa pertandingan, Mbak, dan juga menangnya itu ngebantai-bantai 5-0, 6-0, Berarti 7-0. tidak hanya bermain defensif tetapi secara Iya, jadi mainnya kan pasti udah ketebak ya, defense counter, dan Iya, counternya berjalan dengan baik gitu. wah, ini keren banget ya, orang yang dulu kita lihat sebagai pemain di mana back itu luar biasa lah, icon back ISL itu Bio Paulin ya. Iya tuh, orang-orang kayak Bio Paulin tuh wajib ngelatih Real Madrid. Ya, pemain takut pasti sama pelatih. Dibanting ya. Bio Paulin tuh melatih apa sih sekarang? Enggak, gue lupa. Pokoknya di Liga 2 ya, klub Liga 2. Kan yang keren dari Bio Paulin itu, saya rencananya bursa transfer mau mendatangkan 2 pemain, salah satunya Bruno Fernandes. Gue lupa Bio Paulin itu klub Liga 2. Ini kan keren banget gitu ya, karena ya kita jangan sampai kecolongan, karena gue pernah nonton 2 episode di Sport 77. Waktu itu ada Safi Salih dan juga Noah Alamsyah kan, dan dua-duanya kan sedang mengambil lisensi kepelatihan. Bahkan mereka itu ketika ditanya apakah suatu saat mungkin akan kembali ke Indonesia menjadi pelatih, justru itu menjadi cita-cita saya, karena mereka rindu atmosfer dari sepak bola Indonesia gitu kan. Ya kita berharapnya jangan sampai kecolongan, jangan sampai justru yang menikmati progres kemajuan Liga 1 Indonesia ini ya justru orang luar gitu kan. Ya harusnya orang kita sendiri. Bio Paulin itu ngelatih Pasuruan ya, Pasuruan Liga 4. Oh, Liga Dan 4. promosi ke Liga 1, ke Liga 3, Liga promosi 3. ke Liga 3. Waduh, ini bakal jangan-jangan ngikutin jejak Komo nih ya. Iya, sebenarnya Bio Paulin akan melatih tim lain ya. Nah, Sepertinya. ibaratnya sekarang kan Persipura belum berhasil promosi ke Liga 1 ya. Betul. Nanti duluan siapa nih? Iya. Persipura. Jangan-jangan nanti direkrut sama Nah. Persipura karena legend kan. Gue pengennya tuh itu. Kalau Boas kan Bos Solosa katanya tidak mau melatih kan gitu. Memang sulit kalau pemain bintang striker tuh kan jadi pelatih gagal terus gitu. Iya, ibaratnya udah kayak Ronaldo Nazario gitu Iya, kan. karena kebanyakan pelatih kalau nggak gelandang back. Iya, bener. Bio Paulin pasti nanti ngelatih nih. Wah, ini kalau Bang Bio bisa ngelatih Persipura dan akhirnya bisa membawa Persipura kembali promosi ke Liga 1 ke tahta tertinggi. Wah, ini bakal keren banget anjir. Betul, karena dia juga kan sudah
menjadi WNI juga dan juga sudah menjadi warga Papua ya Bang. Ini kan nyalek kan. Iya, Tapi gagal. hikmahnya itu hikmah buat Persipura sih kayaknya. Iya betul. Ini kan kita seperti apa ya? Seperti cerita sepak bola kita itu udah hampir mirip-mirip cerita sepak bola di luar negeri gitu kan. Di standar dunia di mana klubnya bisa kembali lagi ke klubnya yang dulu sebagai pelatih. Ini kan benar-benar keren banget gitu, Sen. Ibaratnya kemajuan BRI Super League ini ya sudah merata ya, tidak hanya dari liganya, tidak hanya dari aturan yang sudah tadi kita bahas, tetapi ya dari ekosistem, secara ekosistemnya udah semakin baik gitu. Iya betul, orang yang masih ngomong apaan bagus ya berarti nggak nonton dan tidak memiliki standar Iya, liga bagus betul, itu nggak betul. memiliki gitu karena tidak menonton pastinya tidak menonton Premier League, La Liga dan juga segala Iya. macam error-error yang terjadi di Liga 1 seperti tidak adilnya VAR juga yang lainnya dimanapun masih terjadi gitu Iya, kan. betul, betul. Kita kan yang berharap ekosistem dari orang-orangnya dulu Iya, ya. ada juga level kompetisi apalagi ranking Liga Indonesia terus naik kan itu kan menandakan kalau kita terus melangkah maju walaupun sedikit demi sedikit gitu. Betul. Nanti kita akan tunggu akan banyak pelatih-pelatih legend yang lainnya seperti Budi Sudarsono yang meskipun performa dengan Sriwijayanya masih kurang Nggak bisa, gue nggak bisa nyalain Budi Sudarsono. Iya, karena Dia nggak punya duit. betul, betul. Harus 4 jam naik bus gitu kan. Dimana atlet itu kan kebugaran nomor 1. Iya. Tuh dibantainya sama dia, saya wajar dibantai. Mereka away dari Palembang ke Bekasi anjir. Iya, betul, Itu betul. berapa jam pakai bis kan hampir berapa? 6 atau 8 jam. Terus hanya turun 4 jam setelahnya langsung main. Itu untung pemainnya nggak ada yang cedera. Betul, betul ya, ibaratnya itu kebobrokan dari manajemennya ya, karena secara Bukan keuangan kebobrokan sih, ketidaksiapan. Hmm. Ketidaksiapan dari manajemen Sriwijaya gitu. Iya, dan itu juga mungkin transisi ya, ternyata transisi dulu berjaya di ESL, sekarang sempat jatuh banget kan, ini sudah mau bangkit kan, karena gue pernah melihat ya manajemen Sriwijaya saking gak punya duitnya, itu kan melakukan donasi, jadi kepada siapapun yang Orang kaya lah di balik Iya, orang orang kaya apalagi supporter garis kerasnya gitu kan ikut turut membangun ulang Sriwijaya ini ya. Kita harapannya ketika apalagi itu paling senang ya, paling senangnya pertama sekarang kita itu liga sudah ada sampai Liga 3 ya. 4 Liga 4. Bio Iya, Paulin Liga 4. sekarang liga sudah semakin banyak, terus kompetisi juga bertambah, tidak hanya BRI Super League, ada ya treble domestik juga. Ya ini kan pundi-pundi uang yang bisa dikumpulkan sama klub-klub kecil gitu kan. Untuk menuju kesehatan finansial selayaknya klub-klub besar ya. Iya betul ya. Ya kalau ngomongin Sriwijaya sih Sriwijaya itu bajunya Sriwijaya itu menurut gua pendobrak style jersey bola anjir. Ada batiknya kan Betul, gitu. Ada betul. jembatan itu. Kemudian kan kita tahu Sriwijaya di era kemasannya melahirkan banyak pemain bintang sama Jufrianto, Iya. Ridwan Supriyadi, Firman Utina, Iya. Hamka Hamzah, Ponari Wastaman, Betul. Ferry Rotin Sulu itu Sriwijaya semua anjir. Sriwijaya di era keemasannya ketika klub-klub yang lain sukses karena mendatangkan pemain asing ya. Iya. Sriwijaya sukses melahirkan bintang-bintang lokal. Ini kan benar-benar sesuatu Walaupun setelah juara ditarik ke Persib semua. Ini ditarik ke Persib semua, Iya. Firman Utina, Supriyadi, Juprianto, Ridwan ditarik ke Persib. ibaratnya Sriwijaya itu secara Leicester City ya. Iya. Sukses langsung diborong sama klub lain. Tapi kan kalau pada waktu itu tidak ada drama dualisme, tidak ada drama-drama yang lain gitu kan. Justru bisa dicontoh kesuksesan Sriwijaya ya, yang dimatangin itu talent scoutingnya. Nggak apa-apa kita juara, bintang kita di ini kan, ibaratnya dari nilai transfer mendapatkan keuntungan yang banyak kan, sehingga nanti akan melahirkan bintang-bintang baru. Apalagi sekarang ada kompetisi Liga 2, Liga 3, Liga 4 ya. Ini benar-benar panggung untuk pemain lokal gitu saya. Kita tunggu saja lah. Ini regulasi dari I-League itu sudah semakin membaik ya. Betul, Walaupun masih ada saran dan juga kritik, pastinya kan selalu ada kritik kan gitu ya. Yang pengen gue pesan kepada direktur I-League-nya sih, ya kalau bikin regulasi dijalanin, jangan dibuat doang gitu kan. Betul, ibaratnya harus maintain lah ya, harus tetap dijaga gitu kan, supaya tetap tegas, disiplin gitu kan, jangan sampai mensela-mensela juga. Ada yang mau dibahas lagi Ini sudah sampai di sini ya. Kita sudah sampai di sini apa yang sudah kita bahas. Jadi buat teman-teman yang punya opini atau argumen tentang apa yang sudah kita bahas di video kali ini, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.